ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim disebutkan pula di dalam basmalah. Disebutkan di dalam basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit perbedaan yang ada di dalamnya. Ar-Rahman di sini menunjukkan akan begitu besarnya sayang Allah terhadap makhluknya. Hingga Allah juga berikan kasih sayangnya kepada orang kafir sekalipun di dunia ini. Kita lihat orang kafir ada yang kaya, ada yang umur panjang, ada yang mempunyai harta yang melimpah. Dan ini adalah hasil dari rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Adapun Ar-Rahim di sini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman secara khusus nanti pada hari kiamat, sehingga tidak ada maaf bagi orang kafir ketika di akhirat dan mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah untuk mereka sudah habis. Dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat ini 100. Kemudian Allah turunkan satu ke bumi dan dibagi-bagi kepada seluruh penduduk bumi, tidak hanya manusia, tidak hanya orang yang beriman, semua mendapatkan. Orang yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan hewan juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang kafir, ya, mereka sehat dan seterusnya, padahal mereka itu selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak karunia kepada mereka dan ini adalah bagian dari sayang Allah. Adapun di akhirat maka tidak ada kasih sayang bagi mereka untuk orang-orang kafir nanti. Apa faidahnya disebutkan Ar-Rahmanir Rahim setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin? Nah, di sini ada sebuah faidah yang agung yang disampaikan pada dua ayat ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dikatakan Rabbil Alamin adalah Rabb semesta alam. Dikatakan Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, yang segalanya, di mana semua hamba merasa hina, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kita takut kepada Allah ketika kita mendengarkan hal-hal yang demikian. Rabbil Alamin. Ini namanya targhib dengan hak, ya, targhib, memberikan nasihat dengan cara menakut-nakutin, itu namanya targhib. Adapun pada firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, ini adalah penyampaian atau informasi tentang betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya targhib bil ghain dengan hin, yaitu memberi nasihat dengan cara memberikan kabar yang menjadikan orang itu senang sehingga termotivasi. Ini suatu hal yang baik, metode pendidikan yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Hendaklah seorang itu menasihati dengan dua hal ini, yaitu terkadang dengan menakut-nakutin, ya, menakut-nakutin suatu hal yang tentunya disyariatkan, wattaqun nar, ya, takutlah kepada neraka, dan ini boleh ketika kita melihat anak malas salat, nanti kalau enggak salat masuk neraka. Ya, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin.
Dulu orang yang masuk surga bertanya kepada orang yang ada di neraka, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Kemudian penduduk neraka tersebut mengatakan, kami termasuk orang-orang yang tidak mau mendirikan sholat di dunia. Jadi ini boleh memberikan nasihat dengan menakut-nakutin, dengan catatan menakut-nakutin ini ya tidak keluar dari ajaran Islam. Contohnya nanti ada pocong dan terusnya. Ya, ini tidak benar tentunya. Yang kedua, memberikan nasihat dengan cara memberikan suatu hal yang disenangin, motivasi. Ya, yuk sholat nanti biar masuk surga. Ya, ini anjuran. Jadi harus diseimbangkan ketika seorang memberikan nasihat, memberikan mau'idhah kepada orang lain, harus diseimbangkan antara menakut-nakuti dan memberikan kabar gembira. Tidak selalu ditakut-takutin sehingga orangnya selalu murung karena selalu mendengarkan neraka, siksa, kemudian besarnya adab dan seterusnya. Atau juga sebaliknya, tidak selalu diberikan kabar yang menyenangkan terus sehingga ketika dia bermaksiat nanti mengatakan rahmat Allah begitu besar. Ketika melakukan maksiat lagi Allah Maha Pengampun. Nah, karena kebiasaan ia ini selalu diberikan suatu hal yang menyenangkan terus. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, innama wasafa nafsahu birrahmanir rahim ba'da qawlihi rabbil alamin liyakuna min babi qarni at-targhib ba'da tarhib. Beliau menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya sendiri dengan ar-Rahman ar-Rahim setelah firman-Nya Rabbil Alamin, karena Allah ingin menyandingkan antara at-targhib, memberikan nasihat dengan cara memberikan motivasi, suatu hal yang disenangi oleh manusia, ba'da targhib, setelah Allah menakut-nakutin manusia, yaitu dalam firman-Nya Rabbil Alamin. Kemudian beliau memberikan contoh lain pada firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan sungguh bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Sebutkan dalam surat Al-Hijr 49-45. Jadi ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Juga disebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubah ma tami'a fi jannatihi ahadun." Kalau seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut, ketakutan dan tidak menginginkan surga saking takutnya, sehingga keinginan terhadap surga kalah dengan takut mendengarkan kabar-kabar tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun. Kalau seandainya orang kafir ini mengetahui tentang betapa besar rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun dari mereka, dari orang kafir, yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu perlu ketika membaca juga diharapkan membaca suatu hal yang menjadikan diri kita takut, sehingga kita ingat kepada akhirat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga membaca suatu hal yang menyenangkan tentang surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, balasan-balasan Allah yang disediakan di dalam surga ini perlu diseimbangkan. Juga faedah yang penting disampaikan oleh Syekh Mustafa Adawi hafizahullahu ta'ala dalam Ta'aliq Tafsir Ibnu Katsir, wa hadza manhajun yanbaghi an yaslukahu ad-du'ah ila Allah ta'ala. Ini adalah metode yang bagus yang perlu ditempuh oleh para dai, menyertakan targhib dan tarhib. Demikian pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, semoga bermanfaat. Terus semangat membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan. Semoga kita termasuk ahlul Quran. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.